Hai, yuk kenali dan cegah stunting. Apa itu stunting? Stunting merupakan salah satu dari 5 masalah kesehatan yang terjadi pada anak di dunia, bahkan di negara Indonesia, dan masih sangat populer hingga saat ini dibahas oleh para orang tua. Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia, prevalensi stunting pada tahun 2022 yaitu 21,6%. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun 2021 yaitu 24,4%. Namun, hal ini belum mencapai target sesuai dengan standar WHO yaitu kurang dari 20%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih mengalami masalah kesehatan pada anak, yaitu stunting. Stunting atau kekerdilan adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang lebih pendek dari tinggi badan orang lain pada umumnya yang seusia. Stunting sangat berdampak pada anak. Nah, dampak apa saja yang ditimbulkan oleh stunting? Pertama, gagalnya pertumbuhan dan perkembangan pada anak seperti berat lahir rendah, kecil, pendek, dan kurus. Kedua, perkembangan otak pada anak terhambat yang berdampak jangka panjang seperti keterbelakangan mental dan rendahnya kemampuan belajar ataupun kognitif. Ketiga, anak mudah sakit. Keempat, resiko terserang penyakit kronis degeneratif seperti diabetes mellitus, hipertensi, jantung, stroke, dan penyakit-penyakit lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas faktor yang menyebabkan terjadinya stunting. Pertama, faktor gizi yang buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Kedua, kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan serta setelah melahirkan. Ketiga, masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC, antenatal care, yaitu pelayanan kesehatan ibu pada masa kehamilan, postnatal care, dan pembelajaran dini yang berkualitas. Keempat, masih kurangnya akses pada makanan bergizi. Hal ini dikarenakan harga makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal. Kelima, masih kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Berikutnya, kita akan membahas ciri-ciri stunting pada anak. Ciri-ciri stunting pada anak dapat dilihat. Yang pertama, tanda pubertas terlambat. Yang kedua, performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Yang ketiga, pertumbuhan gigi terlambat. Yang keempat, wajah tampak lebih muda dari usianya. Yang kelima, pertumbuhan melambat. Yang keenam, pada usia 8-10 tahun, anak menjadi lebih pendiam dan tidak banyak melakukan eye contact dengan orang lain. Maka dari itu, marilah kita memulai untuk mencegah terjadinya stunting pada anak. Nah, bagaimana sih metode yang dilakukan untuk mencegah terjadinya stunting? Mencegah terjadinya stunting dapat dilakukan dengan metode A, B, C, D, dan E. A. Aktif minum tablet tambah darah. Tablet tambah darah diberikan pada ibu hamil minimal 90 tablet selama kehamilan.
Dan tablet tambah darah juga tidak hanya diberikan pada ibu hamil, namun juga sebagai salah satu pencegahannya yaitu diberikan kepada remaja putri. B. Bumil teratur memeriksakan kehamilannya. Ibu hamil minimal memeriksakan kehamilannya sebanyak 4 kali selama masa kehamilan. C. Cukupi konsumsi protein hewani. Dengan memenuhi kebutuhan gizi secara lengkap, baik itu pada ibu hamil maupun anak balita, hal ini bisa mencegah terjadinya stunting. D. Datang ke posyandu setiap bulan. Dengan mendatangi posyandu, anak balita dapat dipantau pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, diberikan juga imunisasi dasar lengkap serta vitamin A untuk mencegah terjadinya stunting. E. Eksklusif dalam pemberian ASI selama 6 bulan. Air susu ibu sangat banyak mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi selama pertumbuhan dan perkembangannya, utamanya pada 1000 hari pertama kelahiran. Demikianlah penjelasan tentang stunting dan cara mencegahnya. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua, sehingga dari sekarang kita bisa mencegah stunting, karena cegah stunting itu penting.